Oke, siapkan Aska, berdoa dulu dalam hati aja ya. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran sudah berdoa tadi ya. Ya, coba kita biasakan untuk budaya 5R-nya. Silakan kalau ada sampah atau apapun yang mengganggu di sekitar kalian, diamankan dulu atau diambil dulu. Kalau ada dibuang dulu nggak apa-apa. Dibuangnya berarti di mana ya? Soalnya dikunci ya itunya ya, nggak bisa dibuka ya. Disakuin aja dulu aja nggak apa-apa. Diamankan dulu. Yang penting kondisikan tempat belajar kalian itu nyaman, bersih ya, biar ketika nanti belajar nggak ada yang mengganggu. Sudah semua sudah? Oke, setelah sudah 5R-nya, saya absen dulu. Ada yang nggak berangkat? Siapa aja? Chandrika. Terus Chandrika kenapa? Izin kenapa? Ibunya sakit. Terus siapa lagi? Ada lagi apa enggak? Fiona. Kenapa? Izin. Terus ada yang paskib ya? Paskib siapa aja? Andika, Aiman, Fitri, terus nah ya Aiman kan udah tadi. Terus yang ANBK? Aisyah, Gevi, Laila. Iya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang kemarin sudah kita pelajari, dan ini lanjutannya. Kalau kemarin itu kan kita mempelajari tentang berbagai macam AI generatif atau ya AI. Kalau misal kalian dengar kata AI, apa yang kalian gambarkan di pikiran kalian? Gambarannya apa kalau AI? AI dulu, jangan yang perangkatnya dulu, tapi AI-nya dulu. AI itu apa? Apa? Kaum cowok apa? Aplikasi pintar. Oke, ada lagi? AI. Satu kata untuk AI. Kecerdasan buatan itu artinya berarti ya. Kan iya kan? Artificial intelligence. Iya, emang kecerdasan buatan. Kalau yang bukan artinya, tapi satu kata, kalau kalian dengar kata AI ya gitu. Apa? Canggih, serba bisa, terus apa lagi? Biar nggak tegang, apa dulu ya? Yel-yel dulu ya. Kalian tahu ini apa? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mata tahu. Bisa ya. Ya nggak apa-apa ya. Oke, yang tahu disebutin aja nggak apa-apa. Misal Pak Herman bilang, mana mata kalian? Nah, kalian sebutin aja. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata gitu ya. Gitu ya. Ya gitu ya. Oke. Mana mata kalian? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Sudah agak nggak tegang? Nggak tegang. Jangan karena di video jadi tegang ya.
Oke, jadi tadi yang namanya AI itu ya, yang canggih, yang tahu apa aja ya, yang bisa apa aja, sumber informasi ya itu benar semua. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang perangkat-perangkat atau macam-macam perangkat AI ya. Sebutannya itu kalau perangkat AI itu namanya AI generatif. Ya, AI generatif. Macam-macamnya kira-kira apa saja yang kalian ingat? ChatGPT jelas. Apa? Gemini. Terus apa lagi? Crocs ya, udah pernah pakai Crocs? Crocs? Pernah? Terus apa lagi? Hah? Cici? CICI? Oh, ada ya. Itu hampir sama kayak ChatGPT. Apa spesifik ke apa? Kan kalau ChatGPT kan text to text bisa. Text to image bisa. Nah, kalau Cici apa? Bisa apa ke apa? Asisten. Berarti kalau misal saya mau apa ke Cici itu tolong buatkan gambar gitu bisa. Bisa, berarti bisa text to image ya. Oke. Terus selain itu apa lagi? Apa? Blade? Tahu dari mana? Oh, TikTok. Iya. Oke. Jadi masih banyak lagi ya. Tahu Wish? Belum. Ada lagi Suno. Suno belum tahu? Wah, berarti perlu tahu kalian. Suno itu untuk membuat lagu. Iya, jadi kalian misal pengen kasih surprise ke teman spesial kalian ya. Bikin lagu, liriknya dari kalian, tulis apa dari lirik ini buatkan lagu untuk anak misal cowok atau cewek usia sekian. Untuk temanya ulang tahun, suasananya kayak gini itu bisa. Nanti kayak nada-nadanya terus apa irama-iramanya nanti menyesuaikan dari sononya. Mau vokalnya dari cowok apa cewek, karakter vokalnya gimana itu bisa. Suno namanya Suno, SUNO ya. Bukan sumo ya, sumo itu kan gulat ya. Oke, itu terkait dengan perangkat-perangkat atau macam-macam AI generatif ya. Nah, hari ini kalau kita berbicara dengan AI ya, berbicara dengan AI kan kalian ngetik ya. Ngetik di AI kan? Tahu nggak kalau itu namanya apa? Kalau kita ngetik di AI namanya apa? Iya itu prompt ya. Tinggal dibaca aja ya. Namanya prompt ya. Prompt itu ya perintah yang dari kita yang kita tuliskan untuk AI-nya, AI generatifnya itu namanya prompt ya. Istilah kerennya itu prompt. Nah, kita nanti akan mempelajari mengenai prompt, pengaplikasinya pada beberapa AI generatif. Nanti saya bebaskan kalian mau pakai apa aja boleh, mau pakai ChatGPT, Cici, terus Grox ya. Grox terus apalagi boleh bebas ya. Fokusnya nanti kalian akan saya arahkan untuk membuat atau menghasilkan suatu gambar dari AI yang kalian pakai, terus promptnya itu bahasanya seperti apa, nanti gambarnya hasilnya seperti apa. Terus ketika kok belum sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa menggunakan prompt yang lain. Kalimat-kalimat yang lain bisa ditambahi, bisa diubah gitu. Ini tujuannya seperti ini. Nah, ini ya, tujuan pembelajarannya ini. Yang pertama, kalian nanti melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti akan saya buatkan kelompok, menerapkan berpikir kreatif ya. Berpikir kreatifnya itu nanti di menyusun kalimat di promptnya ya. Dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat AI. Proyeknya nanti hasilnya berupa gambar. Terus yang kedua, peserta didik melalui diskusi kelompok mampu menyusun prompt yang sesuai. Jadi, misal saya arahkan untuk membuat atau menghasilkan suatu gambar kucing, ya nanti kalian gimana promptnya itu bisa kucing yang saya contohkan, misal seperti itu. Nanti, tapi kalau misal nggak cukup ya nanti kita fokus di yang tujuan yang pertama dulu. Pakai prompt, pakai AI buat menghasilkan gambar, gitu ya.
Terus, nah ini. Oh, sebelumnya tak ini dulu ya. Tak kasih pretest dulu ya. Coba dicek komputernya bisa connect internet apa enggak. Mau pakai komputer apa pakai HP. Ini pakainya kahot. Kahot itu biasanya udah pernah kan ya kahot ya. Enak pakai komputer apa pakai HP? Komputer. Silakan diisikan. Nanti ada pretest, nanti juga di akhir ada post test ya. Jadi untuk pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian mengenai materi yang akan saya ajarkan, post test itu berarti mengetahui pemahaman kalian setelah saya ajarkan materinya. Udah semua belum? Jangan sibuk ngehias itu profilnya, nggak usah apa. Biar lucu. Udah semua? Udah ya. Oke. Kita mulai ya. Ini kaitannya dengan ya prom lah ya. Prom. Apa yang dimaksud dengan prom dalam penggunaan perangkat AI generatif? Apakah ada program untuk menjalankan sistem operasi? Apakah file konfigurasi? Apakah instruksi atau perintah? Atau antar muka grafis? Mau merah, biru, atau oranye atau wis. Oh ya, dari 26 anak hanya 4 anak yang salah. Oke, nggak apa-apa. Salah itu wajar ya. Namanya aja manusia. Oke, next. Ada 10 soal ya. Kita lihat poinnya. Denny pakai S. Oke. Dennis. Lanjut ke soal yang kedua. Perangkat AI generatif seperti ChatGPT menggunakan prompt untuk apa aja? Apakah memblokir akses jaringan seperti yang dilakukan Pak ID? Apakah meningkatkan kapasitas memori? Apakah menghasilkan teks atau konten? Wih, pintar sekali kalian ya. Luar biasa. Yes, ada yang jawab Bing ya. Bing itu browser ya, mesin pencari. Bing itu search engine. Kalau Amazon itu apa, tahu nggak? Hah? Hutan nih. Ya, oke. Amazon ini ya ini. Kalau yang yang dimaksud tuh yang online shop ya. Luar biasa, Dennis. Oh, Kavi. Mengapa penggunaan bahasa yang jelas dan spesifik penting dalam membuat prompt AI? Agar apa kira-kira? Untuk apa? Supaya apa? Ayo bingung. Jawabannya panjang sih ini. Ada yang salah. Oh ya, oke. Oke, banyak yang untuk mempercepat respon yang diinginkan ya. Oke. Lanjut soal yang kayaknya Dennis pakai AI ini ya. Oke, nomor 7. Oke. Nah, biasanya itu kalau yang prompt umum itu biasanya bahasanya pendek ya, pendek, simple. Apa cuma beberapa kata tok, itu namanya prompt umum, nggak ada detailnya. Lanjut, apakah Dennis masih memimpin? Oke. Lanjut yang terakhir, apa yang dimaksud dengan iterasi prompt? Iterasi, bukan literasi ya. Aduh, apa ya? Apakah menyimpan, menambah, melatih, mengulang? Apa ya? Wis. Oh, tahu kalian ya. Berarti si Jadwa emang pinter-pinter ya. Amin. Oke, podium yang ketiga adalah Dini. Loh.
Nah, setelah ini, nah ini tak sebelum kalian tak kelompokkan, tak jelaskan dulu ya. Tadi udah sempat tak jelaskan beberapa di soal pretest, ini coba tak jelaskan secara simpel dulu. Prom itu, kalau misal bahasa sederhananya, dan misal kalian itu saya anggap anak 5 tahun, ya, kan butuh bahasa yang simpel untuk menjelaskan ya. Prom itu suatu bahasa untuk ngomong sama robot. Anggaplah seperti itu, ya. Kalian mau ngomong sama robot, robotnya kan misal apa ya? Kadang kan robot juga terbatas ya. Enggak selamanya robot itu canggih banget kan enggak. Nah, karena terbatasnya robot itu kadang-kadang kan ada yang kalimat yang bisa dipahami, kadang ada kalimat yang kurang bisa dipahami, ya kan? Nah, ketika kalian ngobrol sama robot itu yang namanya prom. Ngobrolnya pakainya prom. Nah, itu. Misal robot buatkan saya istana. Bisa dipahami apa enggak? Bisa, tapi bisa dilakukan apa enggak? Jadi, prom itu ya, bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan AI namanya prom. Nah, misal di sini Pak Herman ini kayak gini. Jadi, pakai ChatGPT, Pak Herman menuliskan prompt itu, buatkan gambar rubah yang sedang berjalan di hutan. Nah, promptnya itu simple, ringkas, dan mungkin agak umum ya, agak umum. Hasilnya seperti itu. Gambarnya seperti itu. Jadi ada seekor rubah benar-benar emang lagi berjalan dan suasananya itu di hutan. Masuk semua. Rubah berjalan di hutan itu masuk semua. Itu kalau agak umum. Buatkan gambar seekor rubah yang sedang berjalan di hutan, suasananya pagi hari dengan siluet sinar matahari pagi yang menyelinap. Wih, menyelinap ya. Di antara pepohonan, suasananya tenang, detail bulunya nyata. Loh itu, ya kan? Pertama, suasana pagi hari ya, mungkin itu ya bisa dikatakan suasana pagi hari ya. Ada siluet sinar matahari menyelinap kan gitu ya, biasanya kan ya kalau pagi ya. Nah, itu bisa. Terus suasananya tenang ya, nggak tahu itu di sekelilingnya nggak tahu ada apa, intinya itu ya tenang lah ya, sendiri sih dia. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan yang tadi, nah kayak gini. Kalau yang tadi apa kira-kira yang awal? Gelap. Terus apa lagi? Bulunya kurang nyata. Yang mentang-mentang tadi tak tulis nyata gitu. Ya. Terus apa lagi? Kira-kira kalau kayak gitu kedetek suasananya di siang hari, pagi hari, apa sore hari apa enggak? Tidak. Oke, terus apa lagi? Kalau dari, coba perhatikan wajahnya. Bedanya apa? Ekspresi. Ekspresinya apa? Matanya. Matanya beda. Enggak, itu malah kalau menurut saya yang itu lebih kelihatan jelas mukanya. Kalau ini kayak apa ya, backlight, ya kan? Nah, backlight itu karena mungkin ya itu dia nangkepnya dia pagi hari, berarti kan mungkin cahayanya kan di belakang gitu ya. Jadi backlight kayak gitu. Oke. Jadi dari gambar tadi itu, nah kalau yang umum kan lebih condong ke simple ya. Simple, hasilnya juga simple. Tapi kalau misal dengan bahasa yang panjang, banyak, kita kasih detail-detail yang kita inginkan, nah itu nanti hasilnya juga akan lebih spesifik, lebih sesuai gitu ya. Nah, prompt dalam produk gambar digital itu fungsinya ya banyak ya. Bisa buat untuk bikin gambar ilustrasi ya kayak gambar kartun itu ilustrasi. Terus lukisan digital itu bisa, ataupun desain-desain yang lain seperti mungkin poster, mungkin brosur, mungkin apa, leaflet, banner itu bisa. Nah, fungsi prompt di sini kalau untuk produk digital itu memberi arahan visual, menentukan gaya, objek, suasana, dan warna kayak tadi Pak Herman
suasananya pagi hari, terus detail bulunya ada gitu kan, atau mungkin suasananya tenang, ada apa, nyelinap cahaya matahari gitu kan di antara pepohonan, nah gitu. Terus yang ketiga, semakin detail itu akan semakin sesuai hasilnya kayak tadi ya, bulunya kayak kelihatan detail banget, nyata banget gitu. Nah, ini ada beberapa trik nanti kalian dalam menyusun prompt untuk menghasilkan hasil yang sesuai. Yang pertama itu tentukan subjek utamanya dulu. Tadi Pak Herman kan subjek utamanya apa? Rubah ya. Tentukan dulu di awal. Buatkan gambar rubah. Rubah gambar rubah. Rubahlah gambar rubah. Enggak ya. Tentukan buatkan gambar rubah atau buatkan gambar kucing. Nah, itu ditentukan dulu subjeknya. Kalian mau buat apa? Kalian pengen apa? Tentukan dulu. Terus tambahkan detail suasana atau warnanya kayak tadi, suasananya pagi, apa tenang, apa pokoknya ditentukan dulu. Gambar rubah di pas pagi hari atau sedang berjalan atau apa gitu kan. Warnanya orange, bulunya. Renita keras ini. Nomor 6 dia Erin Bubun sini. Nomor 7 Zana, Reviana, Syafiq sini 7 sini. Ada yang Romel mau ChatGPT kalau mau singkat tapi aku juga nggak suka udah itu kan? Udah?
Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke. Dari yang sudah kalian lakukan tadi, ya, coba tak tanya untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana? Pakainya apa aja untuk AI generatifnya? ChatGPT sama Grok, ya. Terus ketika prompt yang awal itu diterapkan, hasilnya beda apa? Mirip apa? Sama apa? Gimana? Miripnya dalam apanya? Sawahnya. Gunungnya, bentuk gunungnya beda. Tapi satu. Gunungnya satu. Oke. Terus ketika kalian ubah prompt-nya, itu dibuat prompt yang seperti apa? Prompt-nya gimana? Coba dibacakan prompt yang kalian ubah. Udah belum? Udah, gimana? Buatkan pemandangan sawah beserta gunung dengan siluet cahaya matahari di sore hari. Udah itu dok. Ya. Detailnya kayak misal ada apanya atau apa enggak? Ada petani. Ada petani. Ya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya Yang di ChatGPT-nya gimana? Ada tuanya. Kalau yang di Grok ada. Selain yang di kalian tulis di prompt, terus ada nggak yang muncul tapi nggak kalian tulis di prompt gitu? ada Apa? burung. Burung. Kalian nggak tulis burung tapi muncul. Ya. Oh, di semuanya ChatGPT sama Grok apa Groknya? Apa? Yang di apa? Di Groknya. Iya. Oke. Terus kalau kalian suruh milih antara Grok sama ChatGPT, mending mana? GPT. Karena lebih mudah. Kenapa nggak Grok? Grok baru pertama kali mau GPT. Oh gitu. Oke. Walaupun hasilnya lebih itu ya, lebih bagus Grok. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kelompok berapa ya? Kelompok 9. Yang 2 orang. Tadi pakai apa sama apa? GPT sama Grok. Sama mereka kelompok 1 ya? Oke. Pas prompt awal yang kalian tuliskan, hasilnya beda apa mirip apa hampir serupa? Beda. Beda. Coba dilihatkan. ChatGPT kan gunungnya lancip, Pak. Iya. Lancip. Iya, gunungnya lancip. Kalau yang Grok, Terus nggak nyata. ya. Kalau Grok nyata ya. Nyata. Kayak foto ya. Iya, kayak Gambar ya. foto. Terus ketika kalian udah ubah, ngatur yang seperti apa? Nanti yang mau nanti Iya. apa itu? Buatkan gambar pada sawah, pada petani, Menanam padi, jika terbang, membaca sawah. suasana pagi hari beserta gunungnya seperti lautan awan. Ini yang dari ChatGPT. Iya. Kalau yang dari Grok, jadi kayak foto juga ya itu. Iya. Itu terbangnya bener apa sih? Totalnya cuma berapa? Iya. Berapa? Oke. Terus kesimpulan kalian dari ChatGPT sama Grok mending mana? Grok Karena lebih nyata. apa? Terus Sesuai dengan promptnya. terus kalau yang di Grok berarti kalian gambarnya gunung apa pegunungan? Gunung. Tapi itu yang bentuk pegunungan. Iya. Itu nggak apa-apa. Pilihnya Grok ya. Iya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 9. Ada yang di sini selain Grok sama ChatGPT atau yang kelompok 6 ya. Kelompok 6. Coba yang prompt awal itu kayak gimana prompt awal? Pakai itu dulu ChatGPT. Yang ChatGPT. Itu. Itu yang prompt awal. Oh itu. Oke. Oke aja perkembangannya ya. Kalau yang pakai Canva AI, yang awal, coba dari hasil yang sudah kalian itu buat dari Canva AI sama ChatGPT, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau Canva itu hasilnya lebih bagus Kenapa lebih bagus? Dari mana ini? dari gambar hasilnya. Kita kan
sama aja, tapi hasilnya itu beda. Kalau yang ChatGPT biasa aja, kalau ini beda. Ini milih Canva AI. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kalau yang lain pakainya ChatGPT. Soalnya yang seminar tadi kan di sana kita. Oh gitu. Tapi nggak bisa sesuai dengan instruksi di Chrome-nya ya. Oke, mungkin itu dulu. Hasilnya kan udah diupload ya tadi ya di Google Form ya. Nanti akan saya nilai. Oke. Tadi kalian sudah belajar ya, nanti menganalisis, membandingkan antara dua AI dan membandingkan antara dua prompt umum sama prompt detail. Itu namanya menganalisis. Nah, kalau yang namanya AI generatif itu sama halnya kalian menulis sebenarnya. Semakin kalian sering menulis prompt itu kan semakin lebih itu lagi apa? Lebih lihai lagi, lebih biasa lagi. Terus selanjutnya ini boleh mau kelompokan bola. Tidak bisa memahami orang ngerti yung sambil itu. yang 4 ya sama aja lah, ini journey atau ChatGPT sama aja. Ayo orang tahu nggak gue? Bisa apa? Insting. Lanjut. Ayo cepetan. Oke lanjut. Next. Semakin kreatif dan abstrak yang diberikan, maka hasilnya akan lebih akurat. Kreatif dan abstrak. Kreatif dan abstrak. Yang jawab siapa? Oh, pada jawabnya salah semua ya. Harus sistematis ya. Oke, yang nomor 7. Menyebutkan batasan atau kriteria tertentu biar efektif. Apakah iya? Harus ada batasannya. Jawabannya iya. Biar itu sistematis. Kelompok 8 gua, kelompok 8 masih kelompok 2. Apakah bisa menyusun kerangka penulisan? Kerangka penulisan ini semuanya ya. Apa bisa jadi apa itu? False. Wis false bos. Nggak salah. Bener. Nomor 9. Nah, itu promnya itu termasuk berkualitas tinggi apa enggak? Iya. Santai dan menarik. Iya be ya. Aduh. Soal yang terakhir.
Tadi udah dibahas di pilih apa di tes ya. Mau? Ya. Kelompok 9 ya. Kelompok 7. Kelompoknya A ya, kelompok 8 ya. Oke ya. Apa nih Pak? Oh iya. Oke, cukup ya. Jadi ketika ternyata mungkin kan masih belum terlalu mendalami tentang from berarti ya tadi ya. Tadi ada yang salah semua, ada yang cuma benar satu kelompok ya. Oke. Itu tergantung pemahaman kalian juga ya, tergantung juga kalian dalam membaca soalnya ya. Jangan kecepatan, jangan gugup ya. Mentang-mentang cepet-cepet dapat poin langsung dapat ya tanpa memahami dulu soalnya. Oke, mungkin itu dulu pembelajaran pada hari ini. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari prompt untuk diterapkan di AI? Apa coba? Perlu spesifik kalau membuat prompt. Oke, apalagi? Pencet Bu. Apa? Pencet. Prompt ke GPT. Perlu spesifik, terus apa lagi? Prompt. Apakah pemilihan AI juga berpengaruh? Berarti yang pertama harus dipilih dulu AI-nya mau pakai apa yang paling menurut kalian paling terbaik. Baru kalian menuliskan prompt yang spesifik, yang terbaik. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup itu dulu. Yang kita lanjut minggu depan pertemuan berikutnya. Nanti kita coba masih terkait dengan prompt, tapi mungkin kalau tadi kan kita generate gambar ya, kita coba nanti mengenerate digital yang lain kayak mungkin video atau mungkin suara pakai Suno ya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak untuk hari ini? Belum. Jadi jika belum, mungkin bisa kita tutup ya. Tutup ya. Silakan komputernya bisa on, yang belum bisa on. Terus bisa berdoa. Setelah ini boleh pulang ya, boleh pulang. Tapi ya 2:45. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai.